Kasat Reskrim Polres Banggai rilis pengungkapan kasus TPPO di mana tersangka terancam 15 tahun penjara. Menurut Kasat Reskrim AKP Tio Tondi bahwa atas kasus tersebut, satu orang tersangka telah diamankan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO pada Juni tahun 2023. Hal itu diungkapkan di hadapan para wartawan saat konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Kompol Margiyanta dan didampingi Kasih Humas Ibtu Al-Amin S. Muda, Kasih Propam Ibtu Raden Hermawan dan Kanit, PPA, Ibda, Herdi Santamaka pada Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Tersangka yang diamankan merupakan warga lokal berinisial M, A ungkapnya. Tersangka ini kata Tio, diamankan bersama dengan 3 saksi dan korban di salah satu penginapan, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luhuk. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Satgas TPPO Polres Banggai. Saksi dan korban merupakan warga lokal yakni Kota Luhuk dengan status sebagai pelajar dan mahasiswa, jelasnya. Tio menjelaskan, untuk tarif yang ditawarkan beragam yaitu mulai dari Rp500.000 sampai Rp700.000 dengan keuntungan yang didapatkan oleh tersangka Rp50.000 hingga Rp100.000 per orang. Untuk tempatnya beragam, ada yang langsung atau berpindah tempat baik di hotel maupun penginapan lain, katanya. Praktek TPPO tersebut dijalankan tersangka sejak awal Mei tahun 2023 di wilayah Kota Luhuk dengan cara berpindah penginapan. Ada komunitasnya sendiri, mucikari atau germo ada link sendiri, jelasnya. Kasat Reskrim dalam penyampaian akhir mengatakan bahwa terkait kasus TPPO tersebut, tersangka terancam hukuman penjara paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Luhuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nitra Pers melaporkan. Gadis-gadis yang ada di Kota Luhuk untuk berhati-hati ya, karena memang bisnis ini sangat menggiurkan, tapi sangat merugikan dan sangat kurang baik di mata masyarakat ya. Nanti dimohon kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua yang anaknya ada di Kota Luhuk, yang tinggal di kos-kosan, tinggal di asrama atau tinggal di hotel, yang mungkin dari kecamatan-kecamatan, dimohon dengan sangat untuk mewaspadai tentang anak-anaknya, apakah kegiatannya di Kota Luhuk itu ngapain. Ya, jangan sampai dilepas-lepas begitu, tidak terkontrol, sehingga terjaring oleh lelaki-laki dombelang dan apalagi masuk dalam jaringan sindikat TPPO. Dan ini lokal ya, putra-putri daerah ya, kasihan ya kalau sudah terjaring nanti ya. Yang dikhawatirkan tadi itu, di samping mental masyarakat atau mental anak jadi rusak, terutama masalah penyakit menular ya. Karena di Kabupaten Banggai itu kaitannya dengan HIV ya, sangat rentan ya. Bahkan sudah ada beberapa titik yang perlu kita waspadai kaitannya dengan penyebaran AIDS dan HIV ini. Ya. Ini mungkin ada pertanyaan dari rekan media. Ada yang mahasiswa, ada yang pelajar. Ya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, ya kadang ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, bahkan ada yang anak sekolah, ya, anak sekolah, ya. Karena Kota Luhuk ini perkembangannya cukup pesat, ya, sosialisasinya begitu tinggi, ya, sehingga kadang-kadang kita cuek-cuek dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga ada di kos-kosan muka belakang, ada kos-kosan, tidak tahunya di situ ada tempat penampungan wanita-wanita dari daerah yang diperjualbelikan, ya. Semoga rekan-rekan juga bisa membantu memberikan informasi kalau ada hal-hal seperti itu, ya. Karena memang ini juga berdampak dari lapangan pekerjaan, ya, latar belakang pendidikan, ya, pemahaman tentang hal-hal yang perlu dipahami kaitannya dengan mencari pekerjaan ya. Nah, perdagangan orang dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat Serse tadi, bahwa di seluruh jajaran Polres ini diwajibkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk mentargetkan harus mengungkap kasus TPPO ya. Dan jumlahnya cukup signifikan kalau rekan-rekan bisa membaca di media-media nasional ya. TPPO bukan hanya masalah perdagangan orang kaitannya dengan susila,
tapi bahkan dipekerjakan di luar negeri yang migran-migran gelap yang tentunya dampaknya sangat sangat luas ya. Saya kira itu untuk rilis yang kedua. Yang soal yang lagi viralnya soal sodomi itu Pak, kita mau gali informasinya. Baru ini ya, yang sodomi di salah satu guru di sekolah ini ya, baru 24 jam kita amankan, itu kita dalami dulu. Nanti kalau sudah didalami dikasih info apa ya. Ya, maksudnya mungkin kronologis awalnya yang dia itu dicabuli dari SD sampai SMA, tapi cuma SD nanti diketahui pada saat SMA. Beberapa kali dari SD dari kelas 5 itu malah salah. Dari kelas 5 itu beberapa kali sampai SMA. Itu kan yang melapor orang tua korban. Ya. Kemarin sudah dikirim bahan laporan kami ke Pak Kasih Mas Pak Andi. Nanti kalau sudah ada pendalaman lagi saat kita sudah siap untuk rilis, sudah ada info pasti kami rilis. Oke nih. Berarti SMA masih sempat dicabuli dulu. SMA sempat cabuli Pak, sama kan? SMA sempat cabuli lagi. Masih sempat. Itu pelapornya orang tuanya korban. Setelah orang tuanya tahu dia lapor. Baru 24 jam itu. 24 jam. Dalami soal korban lain tahu ada. Iya, itu juga nanti kan mungkin kan arahnya ke sana. Setelah pemeriksaan mendalam nanti satu kali rilis belakangan nanti. Oke. Di handphone yang dipakai untuk transaksi ya, yang dipakai transaksi ini kiri micet ya. Izin dan Si MA ini dia pasti buka harga 700 dulu. Untuk yang kami amankan dalam SMA tapi belum melanjutkan. Undang-Undang nomor 12 itu minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Kalau yang pasal 296-nya itu 1 tahun 4 bulan. Boleh.